kenal, saya Natalia Juliana Surya, guru mata pelajaran matematika dari SMA Negeri 10 Bandar Lampung. Pada video kali ini, saya ingin membagikan tentang pengembangan komunitas belajar di sekolah kami. Yang saya beri judul, Jangan Kumpul Jika Tidak Bersama Komunitas Belajar. Tentunya, maju sendiri tidak keren, maju bersama komunitas belajar bermanfaat. Bapak, Ibu guru keren seluruh Nusantara. Berawal dari kegiatan saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan kedua Kota Bandar Lampung. Pada waktu itu, saya harus membentuk sebuah komunitas praktisi yang tentunya sebagai sarana belajar dan berbagi praktik baik bagi kami sesama guru. Nah, tujuan terbesarnya tentu kita akan membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, bukan? Komunitas praktisi yang saya bentuk, saya beri nama Dapur Kreasi Guru. Nah, teman-teman, di balik nama itu, saya berharap setiap guru itu sebagai koki yang terhebat, dapat meramu bermacam-macam aneka bahan makanan, sehingga menghasilkan makanan yang rasanya luar biasa. Belajar dan terus belajar. Mengubah pola pikir, di mana sebagian guru yang akan mengatakan, ganti menteri, ganti kurikulum. Tentunya, kurikulum bersifat dinamis, yang akan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Begitu banyak pro dan kontra tentang cara pandang dalam memahami kurikulum merdeka. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Menyamakan persepsi dan mengajak beberapa guru untuk keluar dari zona nyaman. Bahwa kurikulum merdeka dipersiapkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Yang menjadi kendala, siapa yang bertanggung jawab untuk terus menggaungkan tentang kurikulum merdeka? Tentunya tantangan yang saya rasakan adalah bagaimana terus membangun komunitas belajar dan memanfaatkannya secara Bapak, Ibu guru keren seluruh Nusantara untuk mengembangkan sebuah komunitas. Tentunya saya tidak bisa bergerak sendiri. Ada beberapa langkah yang saya lakukan dalam membangun sebuah komunitas belajar. Yang pertama, saya akan mengajak beberapa teman yang sefrekuensi dan sepemahaman bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum merdeka, terutama dalam komunitas belajar. Langkah kedua, pada saat itu dibuka pendaftaran gelombang keempat komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar. Tentunya kami mempersiapkan kepengurusan dari komunitas belajar yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Selanjutnya kami mengerjakan 2 topik di pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Nama komunitasnya tetap kami buat sama, yaitu Dapur Kreasi Guru. Selanjutnya, kami menunggu pengumuman apakah komunitas kami akan terdaftar di PMM. Langkah ketiga, kami menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa komunitas belajar Dapur Kreasi Guru sudah terdaftar di PMM. Kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan? Itu merupakan langkah keempat. Kita melihat peran dari komunitas belajar. Pertama, komunitas belajar dalam lingkungan sekolah. Sebagai sarana untuk bertukar praktik baik antar sesama guru, bagaimana mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Peran yang kedua, komunitas belajar daring, tentunya bekerja sama dengan platform Merdeka Mengajar. Kita bisa mengadakan webinar dengan menghadirkan narasumber dari seluruh Nusantara. Peran yang ketiga yaitu komunitas belajar antar sekolah. Bersama rekan-rekan yang berada di luar sekolah kita dapat saling bekerja sama dengan komunitas belajar mereka. Yuk kita manfaatkan platform Merdeka Mengajar. Langkah kelima yang saya lakukan, saya mengajak rekan-rekan guru untuk aktif membuka pelatihan mandiri dalam memahami kurikulum merdeka. Bagaimana kita bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik? Tentunya semua sudah disediakan dalam platform Merdeka Mengajar. Beberapa manfaat yang sudah saya peroleh sebagai penggerak komunitas belajar,
saya dapat bertemu dengan rekan-rekan seluruh Nusantara di lokakarya komunitas, menjadi narasumber berbagi praktik baik, salah satu validator aksi nyata di platform Merdeka Mengajar, menjadi teman penggerak di PMM, menjadi komunitas belajar yang mengadakan webinar secara serentak bekerja sama dengan PMM. Dampak yang luar biasa saya rasakan sebagai salah satu penggerak komunitas belajar dengan mengajak rekan-rekan guru untuk belajar bersama dalam memahami kurikulum Merdeka, bagaimana memaknai pendiferensiasian bahwa peserta didik itu adalah istimewa dengan minat dan bakatnya masing-masing. Komunitas belajar itu adalah sebuah keharusan dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Komunitas belajar itu kita bentuk dengan maksud dan tujuan agar para guru bisa belajar bersama, tenaga kerja juga bisa belajar bersama, berkontribusi, saling belajar dalam rangka meningkatkan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga betul-betul target yang kita capai, hasil pembelajaran yang kita wujudkan itu makin mudah, ya. Karena di situ akan ada saling kolaborasi, saling sinergi, saling membelajarkan, kemudian berbagi praktek baik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran yang ada di sekolah. Komunitas belajar itu di sekolah banyak melakukan kegiatan, antara lain melakukan diskusi bersama, kemudian kajian-kajian bersama, bahkan kadang-kadang melakukan kegiatan webinar bersama untuk memperdalam, untuk lebih memahami tugas pokok dan fungsi sebagai guru. Itu kita ingin agar guru-guru bisa lebih meningkatkan kompetensinya, kapasitasnya dalam rangka pembelajaran, khususnya kurikulum Merdeka yang sedang kita lakukan dan sedang kita galakkan, agar sekali lagi kemampuan memahami kurikulum Merdeka, kemudian kemampuan mengimplementasikan pesan-pesan yang ada di kurikulum Merdeka itu bisa dilakukan. Jadi setiap bulan ada kegiatan belajar bersama, ada diskusi bersama, kajian bersama, juga penggalian berbagi praktek baik di antara teman-teman, baik itu tenaga pendidikan maupun tenaga pendidik khususnya. Ya, yang pertama dampak positifnya adalah mendukung ya, pelaksanaan tugas pembelajaran, kemudian peningkatan kemampuan, sekaligus juga memudahkan di dalam menyiapkan berbagai persoalan yang dilakukan para guru. Kemudian hal-hal yang lain yang ingin kita lakukan, sekali lagi komunitas belajar ini betul-betul bisa membantu sekolah, mendukung sekolah untuk menggerakkan agar sekolah bisa bertumbuh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Vina Astria, salah satu anggota dan guru dari komunitas belajar di SMA Negeri 10 yang dikenal dengan DKG, Dapur Kreasi Guru. Dengan dibentuknya komunitas belajar yang dikenal dengan DKG di SMA Negeri 10 membawa dampak yang sangat besar, di mana salah satunya komunitas belajar adalah sebagai wadah untuk belajar dan meningkatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan juga sebagai tempat untuk dapat meningkatkan kompetensi pribadi baik untuk guru itu sendiri, dan juga tempat untuk saling berbagi dan juga sharing terhadap pembelajaran dan juga peserta didik. Harapan saya untuk Dapur Kreasi Guru komunitas belajar SMA Negeri 10 semakin semangat, kreatif, dan juga maju. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru keren seluruh Nusantara. Demikianlah perkembangan dari komunitas belajar Dapur Kreasi Guru di sekolah kami. Sedikit tips dari saya, berilah ruang meskipun sedikit untuk menerima sebuah perubahan. Jangan berhenti berkolaborasi untuk selalu berbagi praktik baik. Belajar dan teruslah belajar. Menjadi guru pembelajar sepanjang hayat. Maju sendiri tidak keren, maju bersama komunitas belajar bermanfaat.